Halo, my great students. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas grammatical pattern tentang dua topik baru, yaitu to or enough. Sekali lagi, to or. Nah, to or enough ini adalah dua kata dalam bahasa Inggris yang terkait erat dengan adverb of degree. Dalam kata lain, kata keterangan yang menunjukkan tingkat, ya, tingkat. Nah, seperti apa to or enough ini dalam penggunaan dalam kalimat? Here we go. First, begin from to, yang artinya terlalu. Dalam bahasa Indonesia, to itu artinya terlalu. Sementara to yang kedua, yang ini, ya, to yang pertama yang ada dua huruf O-nya itu artinya terlalu, ya. Sementara to yang kedua itu adalah preposisi, kata depan dalam bahasa Inggris, ya, artinya untuk, ya. Nah, nanti to ini akan dibawa ke dalam sebuah form yang mana to yang pertama yang artinya terlalu itu akan diikuti oleh kata sifat atau adjektif. Sementara to yang berfungsi sebagai preposisi atau kata depan itu akan diikuti oleh infinitive, to infinitive atau verb one, kata kerja bentuk pertama. Nah, sekarang study the following sentences, ya. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. First, Dirga is too pretty to be loved. Dirga is too pretty to be loved. Nah, sekarang Dirga di sini jumlahnya berapa? Only one, satu orang, ya. Maka to be yang kita gunakan sesuai aturan simple present tense adalah is, ya, dalam simple present tense. Berikut diikuti oleh adverb of degree yaitu to, kemudian kata sifat cantik, ya. Kemudian ada to preposisi to diikuti oleh verb one, ya. Jadi Dirga is too pretty to be loved. Dirga terlalu cantik untuk disayangi atau dicintai. Nah, kita simpulkan di sini di contoh yang pertama bahwa to itu mengungkapkan atau mengekspresikan sesuatu yang berlebihan, ya. Eksesif, berlebihan, ya. Eksesif atau berlebihan. Sementara to yang pertama ini, yang kedua, ya, to yang kedua itu mengungkapkan atau mengekspresikan hasil, ya. Ada hasil atau efek dari kata sifat tadi, ya. Jadi misalnya tadi Dirga is too pretty, jadi Dirga yang terlalu cantik itu, maka konsekuensi atau akibatnya ditunjukkan adalah untuk dicintai atau disayangi. Next, Jusfa is too lazy to take care his little brother. Nah, di sini Jusfa itu masih satu orang, ya, maka kita menggunakan to be is, ya, dalam simple present tense. Berikut too lazy to take. Nah, to take care his little brother ini adalah efek atau result atau hasil yang diberikan oleh too lazy. John is too busy to study English literature. Washing dishes is too exciting to do. Mencuci piring, kegiatan mencuci piring itu terlalu menyenangkan untuk dilakukan, ya. John is too busy to study. John terlalu sibuk untuk belajar bahasa dan sastra Inggris. Jusfa is too lazy to take care of his little brother. Jusfa terlalu malas untuk menjaga saudara kecilnya. Helping mother in drying rice was too hard to be done. Membantu ibu mengeringkan padi terlalu berat untuk diselesaikan. And then, second part, kita menggunakan enough diikuti to, ya. Nah, enough itu polanya adalah dia didahului oleh adjektif, ya. Kata sifat dulu mendahului baru enough, kemudian diikuti to dan infinitive of verb one. Nah, enough di sini mengungkapkan sufficiently, ekspresi sufficiently atau cukup, ya. Cukup, menggambarkan sesuatu yang cukup. Contoh, the picture is simple enough to draw. Gambar ini cukup mudah untuk digambar. Jadi efeknya atau hasilnya yang diberikan dari simple enough adalah menggambar. Mario is happy enough to spend the weekend with his friends. Mario cukup bahagia menghabiskan akhir pekan bersama sahabat-sahabatnya. The coffee is sweet enough to drink. Kopi itu cukup manis untuk diminum. Jadi itu adalah pola dari penggunaan enough to, ya. Jadi enough itu didahului oleh adjektif, kata sifat dulu baru enough diikuti oleh to or infinitive. Tapi bisa juga kita hanya mengatakan ketika mengekspresikan kalimat the picture is simple enough. Mario is happy enough. I am happy enough. They are happy enough. They are
tall enough, ya. The building is high enough, ya. The cafe is bigger enough, ya. The tea is sour enough. Nah, seperti itu ya. Next, we are going to try to give the responses to Nah, di sini di dalam kalimat ini kita coba menggunakan memberikan responnya terhadap kalimat. Misalnya di sini, why does the student choose to study from home? It's too dangerous to go to school because of COVID-19 pandemic. Ya, di sini ada it's too dangerous to go to school. Ya, jadi the student choose to study from home or at home because it's too dangerous to go to school because of COVID-19 pandemic. Next, why do children prefer learn from home rather than at school? Nah, maka responnya begini. The children prefer to learn from home rather than at school because it's simple enough to learn from home, just sitting and watching. Or we can say it's fun enough to study from home. Or the house is comfortable enough for learning. Ya. Or it's too risky to study at school nowadays. Or it's safe enough to study from home. Nah, di sini ada dua pola yang hadir ya. Ada too dangerous, simple enough, fun enough, comfortable enough, too risky, safe enough. Bapak harap kalian bisa memahami pola kalimat yang Bapak sajikan ini berdasarkan pola yang sudah ada. Tantangannya adalah how to translate them into Indonesian. Tapi itu kalian bisa nanti coba buka kamus, coba menerjemahkan apa artinya untuk lebih memahami pola kalimat ini dengan baik. Okay, next. The landslide occurred due to high rainfall and earthquakes. Nah, respon kita menggunakan to or enough to adalah landslide is too dangerous for housing. Landslide is too dangerous for people around and it's risky enough to stay there. Ya, tanah longsor itu terlalu berbahaya untuk membuat rumah di sekitar tempat itu, atau tanah longsor itu terlalu berbahaya untuk semua orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau kita bisa mengatakan cukup berbahaya untuk tinggal di sana. It's risky enough to stay. Next, kita masih akan mencoba memberikan respon di sini ya, berdasarkan situasi-situasi yang ada. Contoh, Alfianus' house is too far from my house. Di sini adverb of degree adalah too far, berarti responnya adalah I can go there to study with him, I cannot visit him, I cannot see his house, and so on. Second, Thursday is good enough to have morning coffee. Hari Kamis adalah waktu yang cukup baik untuk menikmati kopi ya, kopi pagi. Maka responnya adalah we will enjoy some hard works. That's a passion of life. Next, Excel data is dying. He cannot stay online too long. Pulsa data dari Excel itu habis. Dia tidak bisa belajar online terlalu lama. Responnya adalah can study online is just an excuse for the foreigner to study online. The data is used for learning, not playing games. Nah, itu adalah contoh-contoh respon yang bisa kita berikan. Tapi sekali lagi, perhatikan pola kalimat yang menggunakan to, adjective, or adjective enough. Now, it's time for you to create the ideas. Look at these examples. Di sini ada gambar kerbau ya, maka kita bisa membuat kalimat-kalimat ungkapan atau respon seperti the buffalo is too big to hold, the horns of buffalo are too strong to fight, the buffalo is too big to see, the buffalo is strong enough to plow the rice field, the buffalo is smart enough to fight in the competition of Tedong Silaga, or the buffalo is expensive enough to buy. Mungkin di sini anak-anakku ada yang bertanya, kenapa di nomor 2 itu menggunakan are? Kita menggunakan to be are di sini karena kita lebih menekankan horns. Nah, tanduknya kan ada 2 toh, maka kita menggunakan the horns. Ya, berarti to be-nya are. Yang lain itu to be-nya is karena kita mengacu kepada the body of the buffalo. Nah, ini tugas kalian, create the ideas dengan menggunakan both of to followed by adjective or enough followed or adjective followed by enough. Silakan. Di sini Bapak sudah siapkan yang harus diberi penekanan. Subjeknya adalah she atau gadis ini, atau the girl, her face, her nose, and her eyes.
Silahkan berikan komentar. Jangan lupa diikuti oleh infinitive. Berikut, create your own ideas based on the following picture. Nah, sekarang Bapak tampilkan sebuah gambar tentang tumpukan sampah atau apa saja yang kalian lihat di gambar. Silahkan berikan komentar kalimat menggunakan pola kalimat to adjective or adjective enough. Ya, silakan perhatikan gambar, bangun idenya. Apa yang bisa kalian komentari dari dua gambar itu? Oke. So have a nice learning and see you in the on-site class. God bless you.